Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan sistem yang paling banyak dijumpai adalah saat membuat sistem autentikasi user. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang cara membuat sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Season. Pertama, kita akan menyediakan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang digunakan adalah database DB Academic yang sudah dibuat. Yang sebelumnya kita buat pada video sebelumnya saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Nah, perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita buka aplikasi MySQL, kemudian kita masukkan password. Lalu kita tampilkan dulu database-nya. Lalu di sini saya akan menggunakan database yang ini, teman-teman. Langsung saja use DB Academic login. Nah, kemudian kita ketikkan script sebagai berikut. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL sebagai berikut. Setelah itu, kita lihat isinya dengan mengetikkan script sebagai berikut. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login, ini kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder utama kita, folder web. Nah, kita buat folder baru ya, teman-teman. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Nah, kemudian di dalam folder login kita tutup dulu yang lain. Oke, ini ada salah, teman-teman. Kita buat dari sini sah. Harusnya di luar ya, teman-teman, folder login. Nah, di dalam folder login kita tambahkan folder lagi, folder baru lagi dengan nama sebentar. Kita membuat folder untuk menampung template-nya. Jadi kita buat foldernya dengan nama templates. Bentar. Nah, kita cek lagi dalam aplikasinya. Sebentar, cari dulu folder login. Dalam folder login terdapat folder templates. Oke, kemudian di dalam folder template kita akan membuat dua halaman. Klik pada folder template sampai arah panahnya ke bawah ya, teman-teman. Lalu
kita akan membuat dua file, yaitu file yang pertama login form.pub. Bentar, masih ada file lagi dengan nama main.pub. Kemudian di dalam folder login kita buat sebuah file dengan nama server.js. Jadi di dalam ini ya teman-teman, file dengan nama server.js. Nah, login ini project yang terpisah ya. Jadi kita buat folder terpisah, project yang terpisah, sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Kini kita buat project baru. Kita mulai dari membuat template, yaitu template di loginform.pub. Ini teman-teman. Lalu kita ketikkan scriptnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main.pub. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Nah, halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Nah, kita perhatikan script berikut ini. Sebelumnya kita save dulu. Nah, selanjutnya kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut.
Nah, di sini teman-teman kita save. Lalu saya jelaskan bagian penting pada script ini teman-teman. Pertama di sini, yang ini saya tandai menggunakan kursor. Ini untuk koneksi ke database. Kemudian bagian ini 17. Pada bagian ini untuk membuat servernya, lalu kita mengidentifikasi rute untuk rute utama teman-teman. Ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login yang mana diambil oleh template pack. Yang ini sebentar. Nah, ketika kita mengklik login dengan metodenya post, ini teman-teman, lalu ke bawah dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan ia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke pesan bahwa user ID dan password yang dimasukkan gagal. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil, atau setelah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu halaman utama, yaitu main pack. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel sistemnya telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Pada bagian ini teman-teman, sebentar. Ini. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan, dan ini script lengkapnya. Teman-teman harus teliti ya. Saya akan tunjukkan dari atas ke bawah secara perlahan. Sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba, kita mengisi dulu sebuah data baru. Buka MySQL, masukkan passwordnya, kemudian kita pilih database yang akan digunakan. Jadi di sini kita menggunakan database DB Academic Gogi. Kita buat seperti ini ya teman-teman. Passwordnya sesuai teman-teman yang saya tandain, teman-teman. Lihat yang ini. Setelah itu kita tutup, kita coba lakukan testing di aplikasi VSC, Visual Studio Code. Seperti biasa kita jalankan, kita ganti root dulu. Oke, di sini ada sedikit kesalahan teman-teman. Kita lihat dulu kesalahannya. Oke, jadi sini ada errornya di baris 48 loh di sini teman-teman. Kita coba lagi, Ctrl S, lalu kita coba jalankan, masih ada salah di 47 ternyata masih di sini ya. Sebentar, jadi masih ada error teman-teman. Errornya di sini ditambah. Nah, ini kita save terminal, kita Ctrl C, lalu kita jalankan lagi. Akan muncul tampilan seperti pada layar teman-teman. Kita masukkan username dan password.
Kita coba masukkan password yang salah ya teman-teman, lalu kita klik login. Jadi masih ada salah, kita lihat di script lagi teman-teman. Oke, sebentar. Oke, jadi sini masih ada error teman-teman. Errornya di sini tadi yang saya buat user tanpa huruf S ya. Ctrl S, lalu kita jalankan lagi. Oke, di sini kita enter, masukkan ID, kemudian password yang salah ya, kita coba. Kita klik login, maka akan muncul seperti pada tampilan teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan user ID dan password yang benar. Nah, sebelumnya kita memasukkan user ID dan password yang salah, kita coba yang benar ya teman-teman. Lalu enter, login, maka akan muncul seperti pada tampilan teman-teman. Di mainnya ini berhasil, lihat yang ini teman-teman, saya tandain.